tentang kesabaran dan keikhlasan. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Sabar merupakan ilmu tingkat tinggi, belajarnya tiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya selalu mendadak. Kalimat ini tentunya sudah sangat familiar. Kesabaran adalah ilmu yang wajib diaplikasikan seumur hidup. Sabar berarti menahan diri dari segala keinginan dan emosi. Tidak tergesa-gesa, serta bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini semuanya sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala bencana. Amin. Baik sobatku, hari ini tema yang saya berikan berhubungan dengan sikap sabar. Sobatku, kesabaran adalah pondasi dari segala amalan kita. Sabar menuntun kita untuk berpikir lebih jernih, membuat tutur kata lebih lembut dan bertindak lebih tepat. Allah sangat menyukai sikap dan perbuatan ini. Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar, menolongnya, dan melimpahkan pahala yang tak terbatas. Lalu, kapan kita harus bersabar? Jawabannya adalah setiap saat. Kategori kesabaran yang akan saya bahas kali ini, yang utama adalah: yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Inilah tujuan utamanya. Sabar ketika kita beribadah, seperti khusyuk dalam sholat, hingga rakaat terakhir tanpa tergesa-gesa. Sabar menjalankan semua perintahnya dalam situasi dan kondisi apapun. Sabar menyelesaikan semua tugas yang dikaruniakan pada kita, juga sabar menunggu doa yang kita panjatkan, hingga dikabulkan Allah. Kemudian, yang kedua, sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Dikisahkan, ada seseorang datang ke hadapan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Orang itu berkata bahwa dia selalu berpikir buruk terhadap orang lain, selalu bergibah, merasa tidak betah saat ibadah, dan banyak lagi aib lain di dirinya. Hazrat Masih Maud alaihi salam kemudian berkata, "Saya mengerti, penyakit dirimu sesungguhnya adalah tidak sabar. Selebihnya adalah cabang-cabang dari sikap kurang sabarnya kamu." Betapa sifat tidak sabar itu akan mendatangkan banyak sifat buruk pada diri kita. Pohon ketidaksabaran hanya menghasilkan buah-buah keburukan dan kebusukan. Setiap manusia memiliki sedikit pemberontakan di dalam dirinya, yakni orang justru ingin melakukan hal yang dilarang. Di mana otak manusia lebih memperhatikan hal-hal yang tidak dimilikinya, merasa penasaran dan ingin mencobanya. Contohnya orang yang tertantang ingin mencoba minuman keras dan narkoba. Hal seperti ini tentunya mutlak harus kita lawan. Dan itu hanya memungkinkan bila kita memiliki kesabaran yang tinggi. Insan yang sabar senantiasa bersyukur dan membentengi hati serta pikirannya dengan doa. Godaan sekuat apapun takkan sanggup meruntuhkan benteng keimanan bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Yang ketiga, sabar saat ditimpa musibah. Kita harus menghadapi musibah yang menghampiri pada diri kita dengan sabar dan ikhlas. Hal ini akan meninggikan derajat kita. Musibah datang dalam berbagai wujud, bisa berupa kehilangan harta benda, sakit, kemiskinan, perlakuan buruk dari orang lain, dan kejadian berat lainnya yang membuat hati sakit dan merasa direndahkan. Nah, berbagai kejadian tersebut, kita dituntut harus tetap tegar dan sabar.
Kadang kita pernah mendengar seseorang yang berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Hal ini sesungguhnya hanya sedang menutupi ketidaksabarannya. Mereka mengatakan hatinya menjadi lega setelah menunjukkan kekesalan, kesedihan yang berlebihan dan meluapkan kemarahan. Benarkah demikian? Namun, hal yang sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, akan segera timbul penyesalan. Dan akan datang pula kerugian lain sebagai akibat dari ketidaksabarannya. Jelas dikatakan oleh memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba penyabar yang dicintai Allah? Tak lain adalah dengan senantiasa meningkatkan ibadah kita, bersyukur dan berdoa. Bila kita merasa kehilangan, sadarilah bahwa nikmat yang Allah berikan masih sangatlah tak terhitung dibanding kesedihan yang kita rasakan. Yakinlah, Allah memiliki maksud yang baik atas kejadian tersebut. Maka, berprasangka baiklah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita kembali menyandarkan segalanya. Allah menyerukan pada umatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wa asta'inu bis-sabri was-sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bersabarlah, bila kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Ibarat seorang petani yang baru menanam padi, apakah mungkin ia langsung dapat memanen hasilnya? Bahkan, kita gak mengetahui hal yang akan terjadi. Bisa saja, petani itu tidak bisa memanen padinya akibat bencana atau diserang hama. Nah, kita sebagai makhluk Allah hanya bisa berusaha dan berharap yang terbaik. Namun, kembali lagi, segala keputusan dan ketetapan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Zat yang Maha Penyabar, menginginkan kita agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Marilah kita selalu berusaha untuk beribadah dengan khusyuk dan sabar, niatkan hanya untuk mencari ridha Allah semata. Jalani pula pekerjaan kita di dunia ini dengan jujur, sabar dan selalu penuhi dengan doa. Yakinlah, Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Semua orang pasti menyadari bahwa ujian dan masalah dalam hidup harus kita hadapi dengan bijak dan penuh dengan kesabaran, supaya dapat merasakan dan memetik hikmah serta menjadi pribadi yang lebih dewasa juga lebih beriman. Namun tidak semua orang mampu menerapkan kesabaran dalam setiap ujian dan masalah yang kita hadapi. Kemudian jika kita tidak dapat bersabar dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan, maka hal buruklah yang akan menimpa diri kita dan banyak orang di sekitar kita yang mungkin tidak tahu menahu tentang apa yang tengah kita hadapi. Seperti ketika kita tidak sabar saat sedang berkendara, contohnya saat menunggu lampu merah, kemudian karena kita tidak sabar dan langsung menerobos lampu merah tersebut, padahal dari arah lain ada kendaraan yang akan melintas, hal inilah yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, semua itu merupakan buah dari ketidaksabaran dan sangat membahayakan orang lain di sekitar lampu merah tersebut. Ya ayyuhallazina amanu, usbiru wasabiru, warobitu wa ataqullaha, la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ali Imran ayat 200. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk bersabar dan tetap dalam ketakwaannya kepada Allah. Demikianlah Sobat Kolbun, sedikit renungan
agar kita selalu ingat Allah, ingat akan perintah Allah serta mengingat akan apa yang dilarang Allah. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.